Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, kita belajar satu topik yang sesungguhnya topik ini diminati dan diharapkan menjadi topik yang terus ada di dalam hati kita. Pertanyaan yang muncul di dalam topik itu adalah apakah saya sudah bertumbuh? Apakah saya sudah bertumbuh? Kalau kita bicara pertumbuhan, tentulah kita akan menjelaskan apa artinya bertumbuh di dalam pengertian yang sesungguhnya, supaya kita bisa menikmati arti pertumbuhan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara bertumbuh, maka seperti yang sudah dijelaskan di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, kata kunci yang perlu kita renungkan adalah bertumbuh ke arah siapa. Kalau kita membaca satu bagian demi satu bagian, ayat demi ayat, paling tidak kita menemukan prinsip dasar dari bertumbuh. Dan pertumbuhan itu menjadi sebuah kebutuhan. Ada akar, ada yang terlihat pertumbuhan, dan ada buah-buah. Dan ini merupakan satu kesatuan. Ada akar, ada yang terlihat keluar, dan ada buah. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Akar yang tidak terlihat ini, yang ada di bawah tanah, adalah akar yang terus mencari, menemukan sumber hidup dan kehidupan. Akar ini tidak terlihat, tetapi akar ini akan terbukti ada atau tidak dari pertumbuhan di atas. Suatu hari saya menanam sebuah tanaman dari biji kecil, namanya cabai. Lalu saya tanam, lalu kemudian saya tunggu pertumbuhannya. Ternyata ada perlakuan yang khusus untuk tanaman itu berkaitan dengan tanah yang menjadi wadahnya. Dan ketika tanah itu tidak subur, tidak pas kena mentari, tidak ada yang menjadi asupan untuk pertumbuhan daripada tanaman cabai yang kecil itu, dia akan mengalami kematian dan akhirnya layu, habis, tidak lagi bertumbuh. Jangankan berbuah, bertumbuh saja pun tidak ada. Dan semakin saya menyaksikan, lalu saya mempersiapkan wadah yang cukup, lalu kemudian ditanamkanlah benih yang baru lagi, dan saya semai beberapa tempat, dan akhirnya saya menemukan makin bagus wadahnya, makin dalam akarnya, maka makin cepat pertumbuhannya dan makin baik buahnya. Dan beberapa bulan kemudian saya bisa menikmati hasilnya. Tapi hasil itu bukan sebuah mendadak terjadi, karena ada proses yang saya lakukan selain menjaga kondisi tanah yang betul-betul sehat dan juga kondisi lingkungan sekitar, khususnya pada penyinaran mentari baik pagi, siang maupun sore, dan juga hama yang mungkin saya harus bersihkan, buang, singkirkan supaya pohon cabai itu, tanaman cabai itu berbuah cabai tentunya ya. Kembali kepada topik kita Bapak Ibu tentang growing, pertumbuhan. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-9, dikatakan, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada yang mau dicapai dari pertumbuhan itu, yaitu kita mengimitasi hidupnya Kristus, dan patron Kristus itu yang menjadi teladan kita. Kita tidak meneladani manusia yang di luar Kristus. Karena apa? Ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tujuan untuk mengokohkan identitas, ada model yaitu kepenuhan Kristus, kesatuan roh dan damai sejahtera, dan ada kesatuan roh di mana Kristus mengaruniakan pejabat-pejabat gereja. Yang dimaksud gereja di sini bukan institusional, tetapi gereja adalah umat Tuhan. Di mana kita tahu Roh Kudus memberikan inspirasi kepada para nabi untuk menyampaikan firman. Dan ini mewakili Allah, menegakkan keadilan, menyatakan kesucian. Nabi menyampaikan berita itu dari Allah. Roh Kudus memberikan inspirasi, kuasa, kekuatan. Sehingga Nabi ada yang menuliskan firman Tuhan seperti Nabi Musa, atau Nabi Yesaya, Yeskil, Yeremia, dan nabi-nabi yang lain. Dan juga kita bisa membaca di dalam perjanjian baru, ada juga rasul-rasul yang diberikan inspirasi menuliskan apa yang Tuhan kehendaki. Dan tentu dua bagian ini menjadi fondasi besar, fondasi paling penting di dalam pertumbuhan kehidupan jemaat
baik jemaat di masa lalu maupun jemaat di masa kini dan akan datang. Nabi dan Rasul, dua pondasi ini penting untuk keutuhan kesatuan. Apa yang disampaikan Nabi dan apa yang disampaikan Rasul ini adalah bicara tentang pengajaran. Karena dengan kita kembali kepada Alkitab, kita kembali kepada pengajaran yang komprehensif tentunya. Komprehensif berarti utuh, terpadu dari satu kesatuan dari setiap kitab yang ada dalam Alkitab. Ada 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru yang ada kesatuannya, di mana melalui pengetahuan, pengertian, pengajaran. Nah, pada masa para rasul mereka menerangkan, menjelaskan semua apa yang tertulis dalam Alkitab dan memberikan penegasan yang lebih khusus lagi pada konteksnya. Nabi dan Rasul tidak muncul lagi, Bapak Ibu Saudara. Nabi dan Rasul sudah selesai karena Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sudah final. Tidak ada lagi jabatan kenabian, jabatan kerasulan karena sudah selesai. Memang kita bisa menjadi seorang yang berfungsi nabi, berfungsi rasul, yaitu memberitakan firman, mengajarkan firman, menjelaskan firman. Maka muncullah para ahli-ahli, para teolog-teolog yang coba merumuskan, membuat sistematika daripada apa yang diajarkan di dalam Alkitab yang disampaikan para nabi dan rasul dan para penulis. Tetapi jabatan kenabian kerasulan itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak dimunculkan lagi. Di dalam Perjanjian Baru memang masih ada orang-orang yang disebut nabi, dan di dalam zaman kerasulan juga masih ada. Tetapi setelah itu selesai dan semua jemaat menerima utuh Alkitab, maka tidak lagi dibangkitkan Tuhan. Yang dibangkitkan Tuhan adalah penginjil, gembala, pengajar, yang dalam konteks barat dan mungkin juga konteks timur di Indonesia ini menjadi satu yang disebut pendeta atau pastor atau romo. Yang sesungguhnya 3 jabatan ini menjadi 3 jabatan yang harusnya ada ordennya, ada pengutusannya, ada perkhususannya jabatan ini. Penginjil, gembala, pengajar. Bagaimana mungkin gereja bertumbuh kalau tidak ada yang memberitakan Injil keluar? Bagaimana mungkin jemaat bertumbuh kalau tidak ada yang menggembalakan? Dan bagaimana mungkin jemaat itu mengalami sesuatu akar yang mendalam kalau tidak ada pengajar? Jadi ketiga ini menjadi satu kesatuan, tanggung jawab gembala gereja atau pendeta. Pendeta yang tidak mau menginjili keluar, membawa banyak bangsa dan orang-orang yang belum percaya kepada gereja untuk boleh dididik, itu pastilah mengalami pertumbuhan yang stagnan. Mungkin akan mengalami suam-suam kuku dan akhirnya mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, bicara tentang 3 hal ini tentu panjang lebar, tapi saya tidak bahas sebagian jabatan gerejawi ini. Yang paling pasti ialah pasti berkaitan dengan pemberitaan firman Tuhan. Tanggung jawab gereja, tanggung jawab penginjil, gembala, pengajar di dalam konteks kekinian itu jauh lebih berat, lebih sulit, karena kita tahu itu tidak mudah. Apalagi di dalam masa pandemi, bagaimana memberikan nutrisi yang baik bagi jemaat, tiap-tiap orang berdasarkan kebutuhannya di dalam konteks saat ini untuk memperlengkapi mereka, untuk membangun mereka, untuk meneguhkan mereka agar berakar, bertumbuh, berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Ini satu kesatuan. Yang tidak berakar tak mungkin berbuah. Yang tidak berbuah pasti karena tidak berakar. Waktu antara berakar dan berbuah pasti ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini dimulai dari mana? Dari firman Tuhan diajarkan, dijelaskan, disampaikan secara terus-menerus. Dan tentunya untuk apa? Supaya kita mencapai kesatuan iman. Mengapa? Karena kalau kita melihat ada sebuah gap antara hamba Tuhan, majelis, dan jemaat. Hamba Tuhan dengan pengetahuan yang luas karena memang dididik di dalam seminari, kemudian majelis karena terlibat terus di dalam aktivitas gereja, sementara jemaat sesekali saja datang ke gereja tiap minggu. Sehingga ada gap pengetahuan, ada gap pengalaman. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Seharusnya masing-masing memiliki pengetahuan yang sama, pengalaman yang sama berkaitan dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya gereja, umat Tuhan, dan kita harus berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan di sini dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi setiap anggota tubuh Kristus, setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harusnya bertumbuh sama, harusnya berakar sama, harusnya mendalam lalu berbuah. Jadi tidak mungkin itu dapat dilakukan kalau kita tidak betul-betul saling memperlengkapi. Dan apa yang terjadi kalau kita itu tidak saling melengkapi? Ya kita seperti anak-anak. Anak-anak itu kan maunya disuapi,
maunya dimanja, maunya diperhatikan. Kita sulit menemukan anak-anak yang memperhatikan orang dewasa. Kita sulit menemukan anak-anak yang mau mandiri. Namanya anak-anak, wajar ya. Kalau saya melihat mahasiswa saya, itu seperti anak saya yang perlu dididik, dilatih, dibimbing sampai pada waktunya dewasa. Sama seperti saya memperlakukan anak-anak saya. Sama, tidak ada bedanya kualitasnya, caranya, yang penting mereka bertumbuh, berakar, berbuah. Dan puji Tuhan tentunya kalau kita melihat pertumbuhan mereka. Bagi saya, orang tua yang berhasil adalah orang tua yang sudah membebaskan anak untuk berdiri, berdikari. Jemaat itu bertumbuh, berakar, berbuah, berarti pendetanya, hamba Tuhannya itu sudah berhasil membimbing. Kalau di dalam kehidupan kita menemukan, misalnya di dalam proses pembinaan, pembimbingan kita melihat kalau ada orang-orang yang bertumbuh di dalam komunitas kita dan ia dapat menghasilkan buah, berilah kesempatan. Jadi saya bersyukur kalau misalnya generasi demi generasi itu mengalami pertumbuhan seperti itu. Dan tentunya apa yang dilakukan? Ya, kenapa? Yang kedua, kalau dia tidak dewasa, dia juga akan mudah diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran dan permainan palsu manusia. Jadi ini bukan bicara setan. Jadi Rasul Paulus peka sekali, ini bukan bicara setan. Setan itu memang jahat. Yang mengganggu pertumbuhan itu di sini adalah pengajar-pengajar yang menyesatkan. Yang bukan kembali kepada ajaran Alkitab, yang kembalinya kepada diri, bersifat antroposentris. Jadi pengajarannya, pengertiannya, pemahamannya antroposentris. Saya sebagai pusat. Padahal Tuhan menghendaki pertumbuhan itu, baik yang diajarkan oleh penginjil, gembala, pengajar, itu pusatnya Kristus, Christ Center. Jadi Kristus yang menjadi patron. Biarlah Tuhan makin ditinggikan, saya makin merendahkan hati. Dan itu menjadi pusat. Dan kebanyakan orang-orang dunia atau pengajar-pengajar sesat, si jahat itu selalu berupaya melakukan kehidupan yang kelihatannya fenomena spiritual padahal tidak mengakar. Jadi akar ini penting Bapak Ibu Saudara. Akar ini penting untuk kita bertumbuh, growing. Kalau akarnya tidak dalam, tidak masuk ke tanah dan tidak benar-benar mendapatkan asupan nutrisi yang baik dari tanah, maka pertumbuhan tidak akan terjadi dengan baik dan normal. Dan ayat 15 menjadi kata kunci, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala al ke arah dia bertumbuh. Jadi bertumbuh kepada Kristus dan berbuah. Seringkali kita menganggap begini, berakar dulu, bertumbuh dulu, baru berbuah. Tidak Bapak Ibu. Sebenarnya itu adalah kekeliruan. Kekeliruan kenapa? Karena kita menganggap itu step by step. Padahal tidak. Makin kita berakar, cepat makin berbuah, makin bertumbuh. Artinya ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Orang yang tidak berakar di dalam pengajaran yang benar, tidak mungkin dia akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Sementara kalau kita lihat buah yang baik, itu sebenarnya karena akarnya bagus. Mencari nutrisi makanannya bagus. Kalau kita mau berbuah dan mau bertumbuh, akarnya dulu, wadahnya dulu. Tapi persoalannya adalah, mau nggak kita sebagai akar itu mencari, menemukan, mendapatkan nutrisi itu dan mengisapnya dan mendapatkannya dan menikmatinya. Lalu kemudian saat yang sama sebenarnya sedang bertumbuh dan saat yang sama berbuah. Jadi ini satu kesatuan, sehingga ketika para pelayan, hamba-hamba Tuhan dan kita satu sama lain ketika memberitakan firman, tentu tentang tiga hal ini, memperlengkapi, membangun, meneguhkan. Di dalam kasih tentunya, kasih agape, kasih yang tentunya di dalamnya ada kebenaran. Kalau yang salah, kalau tidak benar ya tidak benar. Kita seringkali menganggap kasih itu gampangan dan murahan. Tidak demikian. Justru karena begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan anaknya untuk mati. Berarti di sana ada upaya penebusan. Namanya kalau kita membangun harus ada upaya penebusan. Ada yang perlu disingkirkan dalam hidup kita yang membuat kita tidak bertumbuh. Misalnya, kalau saya tadi umpamakan tanaman cabai. Kalau ada rumput-rumput di sekitar tanaman saya akan cabut. Saya akan cabut, buang dan bersihkan lagi. Lalu kalau ada ulet-ulet di dalam tanaman cabai itu saya buang, saya singkirkan. Ada ranting yang mati atau yang tidak lagi ada daunnya saya buang, saya gunting. Itu persis seperti yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, yaitu tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam firman-Ku, engkau akan berbuah dan kita akan menikmati itu di dalam kasih. Saya memberikan ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan growing, itu menghasilkan iren atau mencapai iren shalom. Saya tadi malam mulai merenungkan apa itu.
Saya coba membuat sebuah singkatan dari shalom itu, mudah-mudahan ini dapat dipahami, yaitu Irene. Irene itu artinya bertumbuh, itu inisiatif. Inisiatif, saya mau berjuang melakukannya. Inisiatif kita. Tuhan sudah menyediakan hamba-hamba Tuhan, Tuhan sudah menyediakan firman Tuhan, Tuhan sudah menyediakan semua sarana dan fasilitas di wadah yang baik. Mau nggak kita berjuang melakukannya? Menikmati, meresapi, dan mengambil nutrisi. Itu baru bertumbuh. Jadi akar kita mesti kuat. Yang kedua adalah R yang responsif. Kita bertanggung jawab, langsung respon, langsung mengikuti pengajaran Tuhan. Memang sulit, memang tidak mudah, tapi kalau kita taat, kita akan bertumbuh. Kalau tidak taat, tidak mungkin bertumbuh. Responsif, bertanggung jawab, menetapkan hati untuk mengikuti pengajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sulit, sukar, iya. Yang berikutnya eksklusif, artinya kita bertumbuh dirasakan orang lain gitu, lihat gitu. Misalnya tadi saya katakan tanaman cabai saya melihat dengan kegembiraan begitu cabai saya mulai ada semacam putik bunga untuk menghasilkan buah. Orang bisa lihat gitu, kita itu sedang mengalami proses pertumbuhan. Kehidupan kita itu seperti ritual keagamaan belaka. Enggak eksklusif, enggak dilihat rasakan kehadiran kita oleh orang lain. Orang yang bertumbuh, kita yang bertumbuh, orang lain merasakannya. Seperti jemaat mula-mula, ketika dia mengakar dalam pengajaran para rasul, ketika dia mengakar di dalam hidupnya, orang lain lihat dan orang lain bertanya, ada apa gerangan dengan jemaat ini? Mengapa kok begitu antusias, begitu luar biasa pergerakannya, dan begitu aktif melakukan pekerjaan Tuhan? Karena Tuhan bekerja di dalam dan melalui. Mereka akan tertarik melihat kita. Dengan demikian ada buah. Yang ketiga, yang N, yang normatif. Kita mengikuti ketentuan pertumbuhan. Apa itu ketentuan pertumbuhan Bapak Ibu? Ya, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih kebutuhan. Apa kebutuhan hati kita? Apa kebutuhan jasmani kita? Normatif saja. Tidak usah macam-macam begitu. Saya berdoa, baca Alkitab, berbagi cerita tentang firman, terus dan terus dan terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya selalu menemukan ide-ide dalam pembacaan firman. Selalu menemukan hal-hal yang sangat kontekstual saat ini. Dan saya menikmatinya. Dan saya mendapatkan banyak asupan rohani. Kenapa? Ikuti pertumbuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari agar bertumbuh. Agar bertumbuh. Agar bertumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari agar bertumbuh. Itu normatif. Jadi sesuatu yang sebenarnya kita bisa lakukan. Baca Alkitab setiap hari secara rutin. Jangan ada yang bolong satu hari pun. Kita berdoa, doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan bangsa ini, doakan kampus kita, doakan orang-orang yang mengasihi kita, tetangga kanan kiri, doakan. Itu tidak lebih daripada 1 jam saja Bapak Ibu untuk berdoa untuk itu. Tidak lebih dari 1 jam. Sebutkan namanya terus, lalu baca Alkitab. 1 ayat demi 1 ayat, 1 pasal demi 1 pasal, 1 kitab demi 1 kitab. Itu akan menjadikan kita bertumbuh. Lalu ekselensi, maksudnya apa ya? Unggul. Pertumbuhan kita unggul, jadi kelihatan sehat gitu. Kalau Bapak Ibu punya tanaman, mungkin apa saja tanaman, kalau melihat daunnya hijau, kemudian akarnya kelihatan bagus, batangnya bagus, itu kan unggul. Jadi unggul. Kenapa bisa unggul? Karena terlihat dan menikmati. Ini Irene, shalom itu terlihat di dalam hidup kita. Jadi ini terminologi yang saya gunakan, penyingkatan yang saya lakukan, growing to Irene. Bertumbuh menjadi shalom. Shalom di mana saya sendiri sudah berdamai dengan Allah, saya sendiri sudah berdamai dengan diri saya sendiri berdamai dengan sesama, saya sendiri berdamai dengan orang dan lingkungan sekitar. Saya menjadi shalom, pembawa shalom dimanapun saya berada. Karena banyak orang kehilangan shalom Bapak Ibu di zaman sekarang. Banyak orang kehilangan shalom. Hubungannya dengan Tuhan tidak terjadi. Hubungannya dengan diri tidak terima apa ya kondisi saya gitu. Dulu saya minder dan mundur. Bahkan kalau bicara saya depan orang banyak itu langsung keringat dingin dan buyar semuanya. Bahkan sampai sekarang masih ada rasa-rasa seperti itu. Dan saya kadang-kadang minder karena saya bukan sehebat mereka-mereka itu yang melayani luar biasa hebatnya, dan saya salut sama mereka hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat itu. Saya rasa minder gitu. Ketika saya ditanya sesuatu, saya minder, saya nggak punya apa-apa. Akhirnya bertahap demi bertahap saya mencoba untuk boleh tidak lagi seperti itu. Membawa shalom, berdamai dengan diri, berdamai dengan lingkungan, dengan sekitar, dengan senyum, dengan ramah, dengan menyampaikan sesuatu dengan baik. To the point, fokus, hidup benar, tapi membawa shalom. Nah, di zaman ini, Bapak Ibu, itu sulit. Tidak mudah. Ketika kita melakukan hal yang baik, orang curiga. Ini maksudnya apa? Ketika kita menyatakan sesuatu yang benar, orang berkata, wah ini si Rudi ini rewel, cerewet, suka hatinya. Kita bisa saja
diperlakukan, dianggap keliru, tidak apa-apa. Tapi kita selalu dalam hati shalom, damai. Damai itu bukan bicara perasaan saja, tapi bicara soal keteguhan dan keteguhan hati yang mendalam. Sekali lagi Bapak Ibu, kita semua, mari kita berakar, bertumbuh berbuah. Jangan ragu, jangan tunda untuk besok. Karena besok itu punya kesusahannya sendiri. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu untuk kita semua, apa yang sudah saya sampaikan ini, kiranya bermanfaat untuk kita sekalian. Dan saya berharap Bapak Ibu boleh berbagi kasih, berbagi kebenaran untuk sesamanya. Walaupun kita bukan penginjil, bukan pengajar, bukan gembala, tetapi karena kita sudah berakar, bertumbuh, berbuah, mungkin hidup kita jauh berdampak daripada orang yang sekedar punya jabatan gerejawi. Orang yang sudah memiliki kapasitas sebagai pemimpin atau sudah sedang memimpin. Tapi kita orang biasa, ordinary people, bukan extraordinary people. Tetapi karena kita berakar, bertumbuh, berbuah di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih daripada ordinary people. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan seperti itu. Pengalaman saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan ini simple sekali dan tidak perlu berteori-teori yang mendalam, tapi ini pengalaman pergumulan saya. Semakin saya mencintai Tuhan, semakin saya mengikuti perintah Tuhan, ada damai di hati. Semakin saya melakukan kehendak Tuhan bertahap-tahap, ada sukacita. True knowledge, faith in Christ, godly character. Bagaimana kita berakar? True knowledge. Bagaimana kita bertumbuh? Christ center. Bagaimana kita menunjukkan buah? Godly character. Nah, ini satu kesatuan. Nggak boleh dipisah-pisah. Di dalam ontologis kita bisa pisah-pisah. Karena kita memang perlu memberikan pengertian. Tetapi dalam hidup kita tidak boleh berpisah-pisah. Satu kesatuan yang utuh. Tuhan Yesus memberkati kita.